Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Zaki, NIM 19049111034. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 5. Untuk soal yang pertama, membuat sistem elektropneumatik yang mana ketika tombol S1 ditekan kemudian dilepas, maka double acting cylinder atau piston akan maju dan menekan tombol S2, kemudian piston akan mundur secara perlahan. Untuk yang kedua, membuat sistem elektropneumatik apabila S1 ditekan kemudian dilepas, maka piston A akan maju, kemudian jika S2 ditekan maka piston B akan maju, dan ketika S3 ditekan maka piston AB akan mundur secara bersamaan. Di sini langsung saja kita membuat rangkaiannya menggunakan software FluidSim. Di sini sebelumnya saya sudah membuat rangkaiannya terlebih dahulu supaya tidak memerlukan waktu yang lama untuk penjelasan rangkaian ini. Untuk rangkaian modul 5 tugas praktikum 1, yang pertama kita membutuhkan double acting cylinder atau piston ini, kemudian one way flow, kemudian 4/N wheel valve. Untuk settingannya, pada piston saya menggunakan inisial huruf A dan S2 dengan kode masing-masing dari A 00 dan S2 nya 100. Untuk settingan pada one way flow saya menggunakan 10. Lalu pada settingan 4/N wave valve ini saya menggunakan pneumatically dengan simbol pertama ini, kanan kiri saya gunakan semua, lalu oke. Lalu pada titik nomor 3 ini kita klik juga 2 kali, kita ubah terminatornya menjadi simbol nomor 4 ini, lalu oke. Untuk yang atas ini merupakan rangkaian pneumatiknya, dan di sini tugasnya adalah membuat elektropneumatik. Jadi kita membuat rangkaian elektrikalnya yang di bawah ini. Yang pertama kita membutuhkan power supply 24 volt dan 0 volt. Selanjutnya kita memerlukan yang namanya komponen mag switch atau disebut juga push button mag. Di sini untuk yang pertama saya nanti akan merangkai dulu baru saya namai. Yang di bawahnya ini merupakan rangkaian brake switch. Nah, untuk settingannya pada brake switch ini dipindah menjadi switch withdrawal untuk melanjutkan buttonnya. Lalu di sini saya menggunakan label S2. Untuk yang atas tadi push button mag-nya kita pakai label S1. Kita pakai push button ini tadi. Nah, ini di bawahnya lagi terdapat relay. Ini saya menggunakan label R1. Kemudian sebelah kanannya S1 ini ada mag switch lagi menggunakan label R1. Yang di bawahnya adalah valve solenoid. Di sini saya menggunakan label A supaya terhubung dengan 4/N valve tadi.
Oh ya, untuk pada 4/n valve tadi kita setting pada titik kanan kirinya saya menggunakan label A1, yang kanan label A2. Ini adalah merupakan kode menghubungkan antara pneumatik dan elektrikalnya. Untuk sebelah kanan R1 yang tengah ini, di sini saya menggunakan brick switch, melabelkan R1 juga. Lalu di bawahnya ada 5 solenoid lagi menggunakan label A2 supaya terhubung dengan 4/n valve ini yang di pneumatiknya. Seperti ini. Ketentuannya, apabila S1 ditekan dan dilepas, maka piston akan maju dan menekan tombol S2. Kemudian piston akan mundur secara perlahan. Sebelum kita simulasikan, saya setting dulu simulasinya pada slow motion. Di sini saya menggunakan nomor 4. Ini terserah 4 atau 5 atau 3 terserah. Ini saya menggunakan nomor 4. Lalu kita coba run. Syaratnya tadi, apabila S1 ditekan, maka piston akan maju, dan apabila piston maju akan otomatis menekan S2. Jadi menekan ini, yang mana apabila S2 ditekan, maka piston akan kembali secara perlahan dikarenakan di sini ada one way flow ini. Yang ini. Seperti itu. Saya coba run langsung saja. Kita klik S1 nya, maju, nyalakan S2, lalu piston akan mundur secara perlahan. Apabila kurang jelas, saya simulasikan pada nomor 5. Saya run lagi. Ketika S1 ditekan, maka otomatis piston mengaktifkan S2, yang mana piston akan mundur secara perlahan-lahan. Seperti itu. Untuk tugas praktikum modul 5 nomor 1 berhasil. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah membuat sistem elektropneumatik memiliki 3 tombol, yang mana S1 mengaktifkan piston A, memajukan piston A, S2 memajukan piston B, dan S3 ini memundurkan piston A dan piston B. Seperti itu singkatnya. Di sini saya juga sudah membuat rangkaiannya supaya tidak terlalu lama waktunya, agar difungsikan sebagai penjelasan secara jeli. Oke, rangkaiannya hampir sama seperti tadi, cuma yang tadi kan ada one way flow untuk mundur perlahan atau maju perlahan. Fungsinya one way flow itu seperti itu, jadi perlahan intinya. Dikarenakan ini tidak memerlukan perlahan, rangkaiannya hampir sama. Cuma di sini saya tadi ada one way flow-nya, saya hilangkan dua-duanya, dan kompresornya saya gabung. Lalu settingannya ini hampir sama. Ya memang sama sih. Cuma ini hurufnya saja yang berbeda. Di sini piston A saya menggunakan huruf A dan B. Pada piston B yang ini saya menggunakan huruf X dan Z. Settingan angkanya sama. Lalu pada 4/n valve-nya settingannya pneumatiknya sama juga, cuma pelabelan pada titik kanan kiri ini saya menggunakan A1, A2, B1 dan B2 ini.
Oke, untuk rangkaian pneumatikanya cukup jelas. Selanjutnya untuk rangkaian elektrikalnya. Jadi yang pertama seperti tadi membutuhkan power supply 24 volt dan 0 volt. Selanjutnya S1 push button, menggunakan push button saya labeli S1, push button S2, push button S3. Di sini antara rangkaian S1 dengan S2 ini sama, bisa diperhatikan. Perbedaannya cuma pada pemanggilan atau koneksi antar tombolnya atau antar komponennya. Nah, untuk S3 ini sebenarnya juga sama, cuma di sini ada penambahan yang di belakang ini, dikarenakan ini mengaktifkan untuk kedua piston untuk mundur. Kalau rangkaian yang pertama ini satu-satu, pada S1 S2 ini kan mengaktifkan piston satu-satu, jadi rangkaiannya tidak ada tambahan ini. Pada S3 ditambah ini untuk mengaktifkan tombol pada kedua piston ini, yang mana istilahnya itu mengakses kedua piston secara langsung. Ya seperti itu. Untuk ini ya tetap pemanggilan antara ini huruf-hurufnya ini harus teliti seperti itu. Ini contohnya settingannya saya bukakan. Nah, hampir sama kayak yang soal nomor 1 tadi, cuma bedanya ini lebih panjang dan tidak ada one way flow nya. Settingannya hampir sama semua, seperti itu. Langsung saja, sebelum kita coba, kita pahami soalnya. S1 ketika ditekan mengaktifkan silinder A atau piston A. S2 ditekan mengaktifkan silinder B atau piston B. Untuk tombol S3 apabila ditekan maka memundurkan piston A dan piston B secara bersamaan. Seperti itu. Lalu langsung saja saya running. Nah, seperti ini apabila belum dipencet apa-apa. Oke, saya pencet dulu S1. Piston A maju. Oke. Selanjutnya S2. Piston B maju. Dan apabila ditekan S3, maka kedua-duanya akan mundur secara bersamaan. Oke, seperti ini. Saya ulangi lagi. Apabila S1 ditekan, piston A akan maju. Nah, S2 ditekan, piston B maju. S3 ditekan, keduanya ini tadi mundur secara bersamaan. Oke, betul. Untuk tugas praktikum modul 5 nomor 1 dan 2 sukses dan berhasil, tidak ada kendala. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.